Jangan takut dengan kawan-kawan lain, ajak untuk bergerak maju. Itu hanya sampingan. Main-main sampingan sedikit-sedikit. Ini paling makan biaya sekali, Ibu. Iya, untuk anak muda sekarang Iya, untuk anak muda moga-moga bisa ada meneruskan. minat yang baik untuk meneruskan itu. Iya. Selamat datang lagi di podcast kami, Letak Nada Bambu. Saat ini podcastnya kami bersama dengan Sang Maestro Foidoah yang ada di Kabupaten Ngada, Opa Daniel Watu. Saat ini saya akan bertanya tentang kenapa sih Opa harus memilih Foidoah dari sekian banyak alat musik yang ada di Kabupaten Ngada ini, kenapa harus Foidoah ya? Dan kita akan mengulik bagaimana tanggapan keluarga, terutama orang tua saat itu, tanggapan anak dan istri, karena Opa begitu menekuni hobi ini, tanggapan masyarakat, karena pertama kali Opa meniupkan alat musik ini di depan masyarakat, khususnya pemerintah saat itu, di tahun-tahun Opa masih terlihat segar, gagah, dari sekian banyak alat musik tradisional yang ada di Kabupaten Ngada khususnya. Kenapa Opa Daniel memilih Foidoah? Oh ya, terima kasih Ibu. Ya. Sebenarnya saya rasa bagaimana ya, bukan sebenarnya saya harus memilih Ibu, tapi macam karunia Tuhan yang memberikan saya untuk menekuni ini. Saya biar bagaimana apapun sepanjang seumur hidup saya sampai berkeluarga, sampai dengan hari ini saya sudah duda, saya tetap menekuni musik Foidoah. Dan saya punya apa, mungkin kita lagi bakat ada di Panggilan musik. Panggilan dari Tuhan ya, saya. untuk melestarikan alat musik ini. Ya, mungkin saya ingin mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Ya, lewat alat musik Foidoah. Iya. Kapan Opa mulai tertarik untuk menekuni alat musik Foidoah ini? Sudah sejak kapan Opa? Perkiraan mungkin kalau tahun 70-an begitu. 70-an begitu saya keluar sekolah SD saja, SMP setengah, terus saya keluar bergabung di grup ini gitar. Grup gitar yang lain. Akhirnya saya mulai lihat orang tua main ini Foidoah, arti merdu kok. Saya mulai coba berusaha supaya satukan dia di dalam grup untuk bermain ini. Kira-kira 70-an, tahun 70-an. Nah. Oh, berarti berawalnya itu dari alat musik yang gitar dulu, baru Opa melihat orang tua. Berarti ada orang tua mulai lihat orang tua main Foidoah, Opa merasa bahwa suara Foidoah ini merdu. Merdu sekali dia. Jadi sekitar tahun 70-an Opa sudah mulai menekuni alat Foidoah. Siapa yang pertama kali memperkenalkan alat musik ini? Paling tidak Mama. Waktu Bapak meninggal saya kira umur 4 tahun, sekitar itu 4 tahun. Waktu itu Mama mulai, karena Bapak dulu peniup alat musik Foi, tapi Foidoah juga, tapi yang Foi Pai waktu 4 malam pendewasaan seorang gadis tuh, Memo tuh. Bapak saya bisa tiup. Jadi Mama bilang, wariskan ini dan tinggalkan ini, bapakmu tinggalkan, wariskan ini. Saya bilang Mama tidak perlu omong, saya memang sudah tertarik dengan ini alat. Jadi ini istilahnya amanah gitu dari Opa dari Mama, hanya tapi Opa memang sudah lebih dulu tertarik. Sudah lebih dulu ya. Ibu. Dari orang tua berarti. Ibu paling, Mama ya paling berperan berarti. Ya, memang bukan alat ini saya cinta. Saya menyukai semua alat tradisional, misalnya Foidoah, Foi Pai, biru-biru, teko-reko, dan yang lain. Kemudian baru muncul nih Go dengan ini, Go dari telu ini, itu kemudian saya ciptakan sendiri. Belajar untuk menciptakan sendiri. Ya, belajar. Ya. Pemerintah sudah usahakan saya bisa, kenapa saya tidak berjasa kembali untuk mereka.
Iya, benar. Bagaimana tanggapan orang tua waktu itu ketika Opa mulai menekuni alat musik ini tuh, awal itu orang tua tanggapannya seperti apa? Mama senang sekali, kalau masyarakat paling senang. Oh, Mama. Mereka senang sekali, mereka bilang luar biasa ada orang yang mau teruskan, wariskan dan sempurnakan di alat Sempurnakan, ini. lestarikan. Lestarikan. Kalau setelah berkeluarga, Opa masih teruskan menekuni alat musik voidua ini. Saya tidak tahu ibu. Saya ini memang susah. Terus tekun biar ibu sering ada karena dulu kan voi ini bukan ekonomis, ibu, bukan menghasilkan. Tapi saya anggap voi sudah menyatu. Biar ibu yang ke sekolah saya tetap dengan alat ini sembunyi-sembunyi saya Tetap kerjakan. dibawa alat musiknya. Hmm. Itu bagaimana tanggapan keluarga, terutama istri dan anak saat Opa ketika tahu Opa tuh begitu menekuni sekali alat musik voidua ini? Ibu mendukung, tapi sering kalau mengalami kesulitan, ada karena dia sedikit marah-marah. Apakah kita hidup dari itu saja? Saya ada karena saya tidak tahu lagi. Saya punya hati yang sudah ada di sini. Iya. Dari anak-anak ketika itu, anak-anak pas tahu bapaknya bisa. Anak-anak saya waktu itu kalau sudah mulai mereka sudah mulai dengan SD, SMP, mereka tidak mengganggu ibu, mereka suka. Mereka juga ikut. Mereka ikut bergembira. Anak-anak Opa yang memperkenalkan seperti kayak mengajari mereka juga cara bermain, cara membuat voidua. Itu yang tidak, itu yang rugi itu. Di mana tempat pertama kali Opa menampilkan alat musik voidua setelah sudah bisa membuat dan meniupkan? Kalau yang betul-betul dia lebih prima, artinya lebih bagus itu, Ya. saat perayaan Kristi di Matoloko. Matoloko. Dan waktu Romo Crispi 80-an kok, Wah, 80. 70-an kok. Dan memang umat banyak menanggapi, walau sini pasti ada kecil-kecilan mulai mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Tapi Romo sendiri bilang, saya akui semoga alat itu berkembang. Dikembangkan. Oh, berarti pertama kali reaksi dari masyarakat dan pemerintah melihat itu, Mereka mendukung bangga. sekali, luar biasa padanya alat itu yang satu. Merdu dan dia bisa membawa sebuah perayaan liturgi begitu meriah. Meriah dan hikmat pastinya, Opa. Hikmat. Ya, betul. Apa susah dan senang, Opa, dalam yang Opa alami selama ini menekuni voidua ini, dari membuat voidua sendiri sampai Opa bisa meniup, sampai Opa bisa pergi keluar kota, diundang kemana-mana untuk bisa bermain voidua ini, itu apa susah dan senang yang Opa alami? Memang mereka seiring jalan ibu, ada susah ada senang. Iya, benar. So ada karena kita memang tampil kita cukup biasanya sulit untuk mau tampil tidak murni. Kita biasanya tampil bagus. Dan susahnya itu ada kan kita lepas keluarga, ibu sendiri yang guru mengajar sendiri. Ada kan saya juga merasa terpanggil berasa aduh kasihan mama sendiri pergi mengajar, pulang atur anak. Sementara sekarang saya ikut loka karya, ikut ini temu karya, ikut pokoknya macam-macam kegiatan itu. Opa punya harapan besar apa yang Opa taruh untuk voidua ini? Mimpi besar apa yang Opa taruh voidua ini untuk sekarang? Saya punya harapan sebenarnya kita ibu. Saya memang sudah melihat kemungkinan yang mulai ada perkembangan ini. Voidua punya peluang untuk bertarung dengan alat musik di pasti dia mempunyai nilai tersendiri nanti. Nilai dan tempat tersendiri. Tempat tersendiri ya. Berarti Opa punya harapan itu kayak voidua juga tuh harus dikenal seperti alat musik lainnya. Iya, begitu ibu. Benar. Pesan, mungkin Opa punya pesan untuk setelah pingin bahwa alat musik ini dikenal, apa pesan Opa untuk generasi kami yang sekarang, generasi muda khususnya? Oh iya, paling pesan saya, semoga jangan tinggalkan ini yang sudah kami wariskan,
buatlah dia lebih sempurna, lebih bagus lagi. Kembangkan terus, jangan takut untuk maju. Dan ya itu sudah banyak pengorbanan nanti. Sebab tidak gampang untuk membuat satu organisasi yang begini payah. Ini payah makan biaya sekali, Ibu. Iya, untuk anak muda sekarang Iya, untuk anak muda moga-moga bisa ada meneruskan. minat yang baik Minat, untuk meneruskan itu. Iya. So dari pihak pemerintah cukup memperhatikan. Jadi kita semoga dia dia baik itu. Karena kita lihat peluang bagus. Peluang dari pemerintah juga. Apalagi kalau dari Jijin sini datang, kunjung lihat. Kemungkinan dia ini berkembanglah sesuai kemampuan kamu dan pengetahuan kamu. Jadi diajari cara membuat juga. Ya, cara membuat segala macam itu. Opa ini saya boleh pegang. Ini alat musik ini yang pertama kali ini Opa buat ini kapan ini, Opa? Itu sekitar itu kalau yang pertama. Yang lain tidak ada, semua hanya biasa-biasa. Tahun 70-an tadi mulai bergerak, saya mulai Jadi ini sudah sekian lama ya, coba. Alat musik. Yang ini sudah lama. Yang ini mungkin 20 tahun lebih. Wah. Tua sekali dia kena. Tapi masih awet ini. Awet sekali, saya tidak pernah pakai pengawet tidak. Ini yang sering Opa bawa-bawa ke luar kota. Ini. Alat musik selain Voidoa ini yang itu apa? Piano, Opa bisa main piano, gitar. Itu hanya sampingan. Main-main sampingan sedikit-sedikit. Saya hanya kalau mau biasanya Voidoa, lilu-lilu, lilu dengan satu lagi yang saya suka main. Suling biasanya. Suling bambu itu, bukan bambu, suling daripada bulu. Saya punya hobi tersendiri di situ. Passionnya di situ ya. Hanya yang karena kita senang Voidoanya, sekali main kita bisa 2 nada. Jadi merdunya ada di situ, dia punya kelebihan. Opa saya bisa minta Opa tiup sedikit saja dari bunyi Voidoa yang ada ini. Minta maaf Ibu, ada Kanda Ona kemarin saya tidak tahu kenapa. Moga-moga dia ini hari baik kok. Baik, puji Tuhan. Saya sering kehabisan nafas itu. Bagus sekali. Saya memberikan aplaus untuk Opa. Biasa-biasa, saya sudah biasa. Macam teman akrab, sepanjang kehidupan. Opa saya mendengar cerita Opa juga ternyata suka membaca. Ya. Suka hobi membaca. Hobinya membaca juga ternyata Opa. Selain bisa membuat alat musik, ternyata Opa juga hobinya membaca. Iya. Dan kemarin tuh Opa kita juga dapat bertemu dengan seorang bisa dibilang sastrawan budayanya Ngada. Iya. Mendapat penganugerahan pelestari budaya Opa Yan Mopa. Oh iya. Ya itu Opa pernah bertemu beliau atau mengetahui karya-karya beliau atau? Belum pernah payani. Memang saya tahu si orangnya di departemen dulu. Entah-entahlah dia guru kok apa, saya belum tahu. Karya tulisnya juga saya belum terlalu baca banyak. Tulisan-tulisannya juga Opa mungkin belum banyak baca ya. Yang sering Opa baca itu biasanya tentang budaya, buku-bukunya tentang budaya atau tentang? Biasanya banyak sekali saya baca itu. Itu kan. Saya beberapa kecimpung di musik liturgi itu akhirnya. Buku dari Jogja, dari filsafat begitu pasti. Bapak Widiawan, Romo Plir dengan yang lain. Kemudian ada juga buku-buku kita. Saya tidak tahu ada satu ini. Ini ada satu Pak punya buku bagus.
Itu Opa membagi waktunya dari membelati Voidoa, membuat Voidoa dengan membaca itu bagaimana Opa? Kalau Kan saya sama-sama rasa hobi kan ini dua-duanya. sama hobi, tapi saya lebih hobi ini. Kalau saya tampan, saya agak kelonggar. Disitulah saya mulai Mengisi membaca. waktunya dengan membaca. Iya. Itu Ya. aktivitas Opa tidak terganggu, maksudnya aktivitas yang lain selain Voidoa, membuat Voidoa, itu kayak Opa punya kegiatan dia sebagai kepala rumah tangga lah, kebun, ternak gitu, tidak terganggu atau? Nah, sama sekali untuk saya tidak terganggu, Ibu. Suaminya itu juga. Dia berada dalam bere, bawa kemana-mana. Oh, bawa kemana-mana. Ini habis waktu berapa lama Opa? Kalau saya boleh tahu untuk pembuatan satu Kadang-kadang Voidoa. satu bulan tuh dia ganti, baru jadi normal. Gonta-gantinya itu dari pemilihan bambunya atau Bukan bunyinya? bambu itu kalah. Ada karena memang sedikit bunyinya. Di dalam sudah ada kotoran sedikit Kita harus bersihkan. Oh. Menurut Opa, ya ini Opa, kalau seandainya ada anak muda yang mau belajar, anak muda saat sekarang ini yang mau belajar untuk membuat Voidoa ini, kira-kira pesan Opa bahwa apa yang harus kami buat pertama ketika dari pemilihan bambu mungkin, kita harus cari bambu yang seperti apa, atau dari dia... Ya, sebaiknya pemilihan bambu lebih dulu. Pemilihan bulu itu lihat yang bagus, yang mulus, yang dindingnya kuat, yang kira-kira sudah dipotong waktu bulan gelap, sehingga dia bertahan. Kenapa dipotongnya bulan gelap? Kita lagi, saya punya pengalaman yang mulai dari dulu sampai sekarang itu kalau dia dipotong bulan gelap, 90% dia awet. Oh, 9 karena lebih tahan lebih awet Tidak tahu. dari bulan. Pengawet saya tidak tahu, pakai pengawet saya tidak tahu. Opa pernah coba cari bambu yang di luar tidak di bulan gelap? Rusak, lebih banyak Lebih rusak. banyak yang rusak. Jadi alat musik yang ada di rumah musik ini di tepat di belakang saya ini ada rumah musiknya Opa sendiri, itu banyak sekali alat musik Voidoa. Itu Opa carinya bulan gelap itu atau ada yang dari? Ya, ada yang bulan terang juga Ibu, tapi itu pun kalau mujur-mujuran mereka bertahan, kalau tidak kita buat mereka tidak mau bubuk makan. Oh, bubuk. Kutu itu. Iya. Itu pasti mengganggu suaranya. Mengganggu sekali. Saya udah sedikit saya rasa dia suka tiup. Kalau normal itu saya suka tiup. Begitu. Di rumah musik itu Opa saya juga ada melihat bahwa ada Voidoa yang kalau ini kan full bambu nih Opa. Kalau yang di sana tuh ada yang seperti dari pipa, dari sendal-sendal yang sudah ini kayak sendal-sendal yang tidak terpakai, terus Opa mencoba untuk merangkai di Voidoa ini. Ya itu barang yang ada ini Ibu, saya itu yang rusak semua. Jadi pipa-pipa itu Opa hanya untuk mencoba untuk menggabungkan bahan yang buatan dengan bahan alami ini atau? Oh ya. Oh begitu. Kalau pipa itu sebenarnya ingin mencoba. Coba hal baru lagi. Ya, kita ingin mencoba. Opa pernah punya kepikiran untuk menjual ini tidak? Atau seperti hanya sekedar hobi? Saya tidak pernah pikir bahwa bisa menjual. Saya tidak punya bayangan untuk jual, menghasilkan uang saja. Saya paling kalau saya sudah bangga, kalau pergi mengiringi lagu misa perayaan itu, Tabisan misa perdana perayaan lain atau perayaan nasional lain tingkat kecamatan, baik temu karya, loka karya, ataupun di tingkat di provinsi. Saya ada kebanggaan itu saja. Itu saja. Saya tidak butuh yang lain-lain. Terima kasih untuk kesempatan saat ini Opa. Kita sudah berbincang banyak sekali tentang Voidoa ini. Ya, semoga Opa kembali sehat. Ya, bisa duduk kembali, kita jalan-jalan mungkin, cukup keluar rumah atau paling besar kita harus ke Bejawa Opa. Tuhan memberikan saya waktu dengan kunjungan kamu.
saya ucap terima kasih kepada Tuhan. Sama-sama. Opa menjadi penyemangat untuk kami. Iya. Biar bisa melanjutkan tradisi Iya, ini. semoga ini dia berjalan maju. Amin, puji Tuhan. Ah, Teman-teman, jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe podcast kita hari ini bersama Opa Daniel Watu di YouTube Detak Nada Bambu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.